Sebelum ke informasi selanjutnya, kita akan terlebih dahulu menyapa Ustadz Atabik Lutfi yang telah terhubung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, bagaimana kabarnya sore hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat, Mas Asran. Ya, baik Ustadz, kita langsung saja ke informasi pertama Ustadz ya. Ini ada panik melihat kedatangan polisi, puluhan pemuda pengendara sepeda motor di kota Makassar saling bertabrakan saat berusaha kabur. Puluhan motor rusak, bahkan 2 orang pengendara tak sadarkan diri hingga harus dibawa ke rumah sakit. Tabrakan puluhan pengendara sepeda motor di Jalan Andi Pangeran Petarani Makassar ini tak terhindarkan saat kawanan tersebut melihat petugas kepolisian yang datang tiba-tiba. Sebagian di antaranya ada yang nekat menerobos hadangan petugas. Selain mengakibatkan puluhan sepeda motor rusak, 2 orang pengendara terkapar tak sadarkan diri usai ditabrak temannya. Rupanya, para pengendara tersebut adalah kawanan pemuda yang selama ini kerap meresahkan warga. Jalanan kerap dijadikan ajang judi balap liar hingga tawuran. Tim penikam dari Polrestabes Makassar bahkan menyita belasan anak panah dan ketapel. Mendapatkan kelompok remaja yang sementara berkendaraan sebanyak puluhan kendaraan, di mana pada saat melihat keberadaan kepolisian akhirnya para pembalap liar mengambil atau membalikkan kendaraannya, akhirnya tidak bisa dikuasai, terjadi kecelakaan kendaraan. Para pelanggar lalu lintas tersebut dibawa ke Polsek Panakukang untuk diperiksa. Selain sanksi tilang, kendaraan yang terlibat akan dilakukan penahanan selama 3 bulan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara itu, razia knalpot bising kembali digelar Satuan Satlantas Polres Jakarta Pusat. Tak tanggung-tanggung, dalam 1 jam 60 sepeda motor berknalpot bising ditilang petugas. Sepeda motor dengan suara knalpot yang berisik ini dihentikan aparat Satlantas Polres Jakarta Pusat saat melintas dari Gambir menuju Istana Merdeka. Hanya dalam waktu 1 jam saja, polisi telah berhasil menindak 60 pemotor yang berknalpot bising. Para pelanggar pun diberi sanksi tilang dan diminta untuk mengganti knalpotnya. Suara knalpot yang bising dinilai mengganggu ketertiban umum. Kalau di sini tuh nggak boleh pakai knalpot kayak berisik segini bang. Ya tahu. Tahu kenapa masih lewat sini bang? Saya baru pertama kali lewat sini. Oh. Ini ditilang atau gimana? Ya, ditilang. Bagi kendaraan yang menggunakan knalpot bising, sementara kita lakukan penindakan, kemudian ditahan kendaraannya supaya knalpotnya diganti terlebih dahulu. Apabila knalpotnya sudah diganti dengan knalpot standar dan keperuntukannya, baru kendaraan itu akan dilepas atau dikembalikan kepada yang bersangkutan. Astagfirullah, padahal jalan raya itu merupakan wilayah publik yang setiap orang berhak untuk menikmati jalan tanpa adanya gangguan. Nah Ustadz, kegiatan balapan liar maupun penggunaan knalpot yang bising ini apakah termasuk kegiatan yang dapat merugikan dan membahayakan orang lain Ustadz? Dan apa sebenarnya hukumnya dalam Islam? Ya Mas Asran, Nabi SAW membagi yang kita lakukan kepada 2 jenis, yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat, yang berguna dan yang sia-sia. Justru orang yang selalu berusaha menjalankan yang bermanfaat, yang berguna adalah tanda Islamnya sempurna. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda orang itu Islamnya bagus, imannya bagus, manakala ia mampu menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna. Kata para ulama, tidak berguna itu berkemungkinan ada 2, yaitu tidak memberikan manfaat untuk dirinya, tidak memberikan manfaat untuk orang lain, atau merugikan, membahayakan dirinya, dan merugikan serta membahayakan orang lain. Untuk itu para ulama juga mengingatkan bahwa jika seseorang melakukan yang sia-sia, yang tidak berguna, bahkan membahayakan dirinya, merugikan orang banyak, maka dikategorikan sebagai perbuatan yang tercela, perbuatan yang dicatat dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dosanya tidak hanya untuk diri sendiri, tapi karena dia membahayakan orang lain, mengganggu dengan knalpotnya, ya, tempat atau jalan umum yang memang digunakan untuk semuanya. Pengguna jalan punya hak yang sama. Maka ketika ia mengganggu, dikategorikan sebagai nilai berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu sebelum kita melakukan, yang kita pikirkan adalah apakah ini bermanfaat untuk kita?
bermanfaat untuk orang lain, berguna untuk kita, berguna untuk orang lain. Atau sebaliknya malah yang dilakukan adalah sesuatu yang sia-sia, yang merugikan, yang membahayakan diri sendiri, dan merugikan serta membahayakan orang banyak. Jika itu, maka kita berusaha untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, karena tidak hanya di dunia sia-sianya, nanti di akhirat pun akan menjadi sesuatu yang sia-sia, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi double kerannya Ustadz ya, sia-sia di dunia juga, sia-sia juga di akhirat begitu Ustadz ya. Jadi para pemirsa di rumah juga jangan egois untuk memakai knalpot bising atau balap liar ataupun melakukan hal-hal yang bisa merugikan kita maupun orang lain begitu Ustadz ya.